Biku Sangga yang termuliakan, Rama Ramani Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Hari ini tidak seperti biasanya puja bakti di hari Minggu, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian punya kesempatan untuk melakukan patidana, terkhusus pada saat sekarang ini patidananya itu disebut patidana cengbeng. Patidana cengbeng ini memang merupakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Tionghoa. Tapi sebenarnya di kalangan masyarakat pada umumnya juga ada upacara yang bisa dikatakan mirip bahkan sama dengan cengbeng itu. Di kalangan masyarakat Jawa, terkhusus di Jawa Tengah, itu ada upacara nyadran. Dari bahasa Sanskerta srada, nyadran. Artinya itu bakti atau berbakti. Memang pada saat nyadran itu keluarga dari mendiang akan melakukan satu kegiatan, yaitu pergi ke tempat dikebumikannya orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal dunia. Kemudian keluarga ini akan melakukan bersih-bersih ya, dan juga melakukan upacara berdoa. Kalau masyarakat Jawanya itu masyarakat Buddhis, akan baca parita. Kalau masyarakat yang non-Buddhis, ya berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sama halnya dengan upacara patidana cengbeng ini, pada umumnya keluarga dari mendiang akan melakukan bersih-bersih atau berkunjung ke tempat dikebumikannya orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, ini tentu saja bagi orang tuanya yang dikebumikan ya. Kalau orang tuanya yang meninggal dunia itu dikremasi, lain lagi. Ya, dikremasi, abu jenazah masih disimpan, tentu akan dikunjungi juga dan dibersih-bersih. Tapi kalau abu jenazahnya ini dilarung atau
ya dibawa ke laut atau sungai, ditabur di sana, tentu ya keluarganya akan melakukan upacara juga, tapi ya bisa di rumah ya, atau ya bisa juga di wihara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang biasanya dilakukan itu memang upacaranya ya, yang dipentingkan itu upacaranya di situ, entahlah di wihara, entahlah di rumah atau di tempat kuburan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gautama? Sang Buddha Gautama itu mengajarkan kepada kita bahwa menghormat orang yang patut dihormat, orang yang berjasa, orang yang ya layak mendapat penghormatan, tentu merupakan satu kebajikan. Ya. Penghormatannya itu di situ sebenarnya ada dua macam. Ya, kalau di dalam Dhamma, yang pertama adalah penghormatan dengan amisa, puja, menghormat dengan persembahan-persembahan. Kalau Bapak Ibu yang sekarang lakukan di Pusdiklat Buddhis Sikadama Santi Bumi, ya ada persembahan buah-buahan, ada lilin, ada yang lain-lainnya juga. Nah, itu persembahan-persembahan itu bisa dikatakan sebagai amisa puja. Nah, ada yang kedua yang diajarkan oleh guru agung kita, yang disebut pati puja, yaitu menghormat dengan berbuat kebajikan, nah, berbuat baik. Bagaimana? Nah, menghormat dengan berbuat baik itu. Jadi di sini sebenarnya kalau menghormat dengan amisa puja itu ya menghormat dengan barang-barang, ya, dengan makanan, dengan buah-buahan dan lain sebagainya itu. Ya, bisa dikatakan itu penghormatan yang dilakukan itu secara luar. Tahu ya, eksternal, di luar kita. Kita memberikan barang-barang, memberikan apa-apa ya, yang kita lakukan. Tetapi di sini sebenarnya guru agung mengajarkan bagaimana kita juga menghormat di dalam diri kita. Ya, dalam diri kita. Bukan secara luarnya saja. Bukan secara yang kelihatan di luar saja. Kalau kelihatan di luar kan, ya sesajian-sesajian itu toh. Bisa macam-macam sesajian nih. Ada yang sederhana, ada yang banyak, mewah, macam. Ya, bisa aja. Tapi sebenarnya di dalam diri kita ini juga perlu diperhatikan loh Bapak Ibu. Ya, dalam diri kita, ya, bukan yang di luar saja, tapi dalam diri kita, internal kita, dalam diri kita itu apa? Ya, dalam diri kita di sini yang dimaksud oleh guru agung kita adalah bagaimana kita mempunyai ya sikap, bagaimana kita mempunyai satu laku, ya tindakan, ya untuk memberikan penghormatan. Sikap seperti apa? Ya, laku seperti apa? Yaitu sikap kebajikan, perbuatan baik, ya, yang bisa kita lakukan tentu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Berbuat baik yang bagaimana? Yang bisa menunjukkan penghormatan kepada leluhur. Di sini perbuatan baiknya memang kita lakukan secara khusus kepada untuk keperluan leluhur, untuk keperluan mendiang. Jadi Bapak Ibu saudara semua itu bisa melakukan satu kebajikan atas nama mendiang yang sudah meninggal dunia. Ibarat kata Bapak Ibu yang masih hidup ini, mewakili mendiang yang sudah meninggal dunia untuk melakukan kebaikan. Mewakili. Kalau orang sudah meninggal dunia kan bagaimana suruh berbuat baik? Ya, ambil contoh orang yang sudah meninggal dunia disuruh berdana, menjalankan sila, melaksanakan bawana, meditasi kan bisa. Orang sudah meninggal dunia bahkan kadang-kadang lahir kembali sebagai makhluk halus. Kan sulit untuk melakukan itu. Jadi kita yang masih hidup ini berbuat baik, ya, mewakili atau atas nama dari orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kebaikan yang kita lakukan itulah nantinya ya bisa membuat yang meninggal dunia itu berbahagia. Karena dalam agama Buddha ya ada pedoman toh. Kebahagiaan itu didapat dari perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang akan membuat kebahagiaan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan, berbuat baiklah banyak-banyak. Demikian pula kalau orang sudah meninggal dunia, lalu bagaimana? Ya kita bisa bantu, kita bisa tolong. Ya. Dengan cara kita melakukan kebaikan atas nama, mewakili orang yang sudah meninggal dunia. Supaya dia bisa turut menikmati buah daripada kebajikannya itu, yaitu kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau beri ilustrasi sedikit, ya, contoh supaya mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Contohnya itu contoh orang hidup saja ya, bukan orang meninggal. Nanti susah, nanti Bapak Ibu kan hidup lah, ini kan contoh orang meninggal piye. Contoh orang hidup. Kalau ada keluarga, ada orang tua dan ada anak misalnya. Ini orang tua dan anak. Orang tuanya tinggal di tempat yang jauh. Bisa jadi orang tuanya tinggal di luar negeri. Jauh. Anaknya tinggal di sini. Kemudian ya, anaknya yang tinggal di sini, di Indonesia, itu bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan kebajikan-kebajikan dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai anaknya ini yang dulunya jadi pekerja biasa, bawahan, sampai bisa jadi atasan. Bisa jadi orang yang punya karier meningkat tinggi sekali. Ya. Nah, anaknya yang banyak berbuat baik dengan bekerja sampai mempunyai karir yang tinggi sekali itu, Bapak Ibu, kemudian kasih tahu sama orang tuanya yang jauh di sana. Orang tuanya kan tinggalnya jauh. Kasih tahu, wah, Pak, Mah, saya sekarang sudah bisa naik pangkat.
pertama kali dulu masuk masih jadi misalnya apa ya, OB misalnya ya. Sekarang saya sudah jadi kepala, sudah jadi, wah malah sudah dipercaya jadi manajer atau apa. Pemberitahuan itu kepada orang tuanya itu, ya pemberitahuan anaknya pada orang tuanya itu akan membuahkan apa? Orang tuanya pasti senang, bahagia. Wah, saya senang. Anak saya sekarang sudah berhasil, sukses hidupnya. Nah, perbuatan baik dari anaknya itu bisa membahagiakan orang tuanya yang tempatnya jauh di sana. Orang tuanya merasa senang karena anaknya itu bisa berhasil hidup. Nah, sebenarnya mirip ya dengan contoh seperti itu, di mana kalau kita banyak berbuat baik, ya kita juga sebenarnya bisa membahagiakan ya orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi ya kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita itu melakukan apa yang disebut patidana, pelimpahan jasa. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti melakukan tuang air ataupun tidak tuang air, itu sebenarnya seperti Bapak Ibu itu beritahu, kasih tahu kepada orang yang sudah meninggal dunia itu. Sama seperti tadi, contoh tadi, anak itu beritahu pada orang tuanya, kalau sekarang saya itu sudah berhasil hidupnya, dan semoga papa ikut bahagia, semoga mama ikut bahagia. Itu sama saja seperti itu. Sebenarnya tuang air itu memberitahu kepada orang yang sudah meninggal supaya bisa ikut bahagia dengan kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang dimaksudkan dengan patidana, ya, pelimpahan jasa. Ya, bisa tuang air, bisa tidak tuang air, sama saja. Yang penting pikirannya kita betul-betul ya mengarah kepada leluhur kita, ya disebut namanya siapa, papa siapa, mama siapa, begitu. Jangan cuma papa mama saja, ya sebutlah namanya supaya ya itu yang Bapak Ibu lakukan itu bisa betul-betul ya mengena, bisa betul-betul diterima oleh orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu hal patidana ya. Nah, tradisi ini saya bicara lain sekarang. Tradisi ini sebenarnya satu tradisi yang turun-temurun. Ya, pelimpahan jasa ini patidana ini turun-temurun. Dan itu ada di dalam Dhamma juga ya. Kewajiban anak pada orang tua. Itu dalam Sigaloada Sutta. Ya, khotbah Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Di situ Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 ya hal yang perlu dilakukan atau kewajiban dari anak kepada orang tuanya. Salah satu dari 5 itu adalah kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka anak punya kewajiban untuk melakukan persembahan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, itu ada dalam Sigaloada Sutta. Jadi upacara patidana ini ya sesuai sekali dengan apa yang Sang Buddha anjurkan. Ya, memang Sang Buddha sangat menganjurkan ya agar anak itu ya melakukan persembahan jasa pada orang tua.
Nah, anak itu berbakti kepada orang tua itu diajarkan di dalam ajaran Buddha. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mengapa ya anak itu diminta berbakti pada orang tua? Mengapa? Apa toh yang menyebabkan anak diminta berbakti pada orang tua? Apalagi ada orang yang berpendapat lawang anak lahir itu tidak minta dilahirkan. Yang mau minta anak, yang mau kepingin punya anak kan orang tuanya toh. Ada yang punya pendapat seperti itu. Tetapi kenapa kok anak ini mesti berbakti menghormat pada orang tua meskipun yang kepingin punya anak adalah orang tuanya? Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, di tengah-tengah yang namanya keluarga, orang tua dan anak-anak, keluar di tengah-tengah atau di tempat keluarga itulah sebenarnya ya, orang ini, manusia ini bisa belajar banyak. Kita ya, bisa mengenal, bisa belajar macam-macam itu di tengah keluarga kita, di tengah orang tua, di tengah kakak adik. Pada saat Bapak Ibu di rumah sendiri, ya, di rumah sendiri bersama dengan orang tua, bersama kakak adik, itu suasananya beda. Ya, beda sekali yang namanya di tengah keluarga, ya, dengan di luar keluarga. Kalau Bapak Ibu berada di luar keluarga, biasa nih, kita itu menyesuaikan diri dengan siapa yang kita ajak bergaul. Itu kalau di luar keluarga kita. Jadi misalnya kalau kita berada di luar keluarga kita lalu menyesuaikan dengan siapa teman kita. Kalau temannya tukang masak, ya menyesuaikan tukang masak. Temannya misalnya orang yang bisnis, ikut menyesuaikan dengan bisnis gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar keluarga kita itu, kita tidak jadi orang yang sungguh-sungguh loh. Kita kan harus menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh itu sebenarnya pada saat kita ada di keluarga kita. Pada saat kita bersama dengan orang tua, bersama kakak adik, itu sebenarnya pada umumnya yang waras loh ya, yang wajar loh ya. Kadang-kadang saya berarti kalau saya juga kalau di rumah juga pura-pura berarti, waduh ya memang susah. Saya ngomong ini sebenarnya yang waras, gitu saja. Kalau di tengah keluarga itu sebenarnya tidak ada orang yang pura-pura, mestinya. Tidak ada yang pura-pura lagi. Kalau di tengah keluarga itu ya kita los gitu, santai. Kalau mau tidur ya tidur, kalau mau ngomong ya ngomong, kalau mau lihat apa ya lihat apa. Kadang-kadang di tengah keluarga kita mau marah ya marah, mau jengkel ya jengkel. Menjadi orang yang sesungguhnya, orang yang apa adanya. Ya jadi paham ya, kalau di luar keluarga kita itu kita suka berpura-pura kan, ya menyesuaikan diri dan supaya jadi baik biasanya, ya kan jaga image toh, ya jaim, jaga image baik. Tapi kalau dalam keluarga kita sebenarnya kita itu menjadi orang yang apa adanya, karena sebenarnya Bapak Ibu kita itu mendapatkan banyak hal di dalam keluarga. Terutama sebenarnya pada saat kita bergaul dengan orang tua kita, dengan ayah, dengan ibu, ya dengan
kakak dengan adik kalau masih ada dalam keluarga itu ya. Itu pendidikan, itu mulai dari keluarga. Anak kecil itu pendidikan itu mulai dari keluarga. Ya, guru pertama kali itu adalah keluarga kita, orang tua kita. Ya, orang tua kita itulah sebenarnya ngasih pelajaran pada kita. Kadang-kadang orang tua itu tidak ngomong, ya, tidak seperti guru di sekolahan yang ngomong-ngomong, tidak. Tapi orang tua kasih contoh, ya, kasih yang namanya teladan-teladan, kasih yang namanya sikap-sikap, ya, yang bisa membuat anak-anak itu meniru orang tuanya. Saya kadang-kadang sering ngawasi. Tak dulu. Saya mau kasih contoh Mbak Anung ini ya. Saya kalau melihat Mbak ini kayak ndelok ibu ya persis loh. Bu Bandia. Karena dia anaknya Bu Bandia, anaknya. Jadi persis gayane kaya ibu kan, oh ini mencontoh gayane ibu nih. Kita semua sebenarnya juga secara tidak langsung akan mencontoh entah bapaknya, entah ibunya, ya ketawanya itu kaya ibunya, ngomongnya kayak ibunya, itu mesti mencontoh entah ayahnya, entah ibunya yang dicontoh. Dari situ kita lihat, oh ternyata kita itu yang begitu lahir itu tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi kemudian menjadi dewasa, menjadi tumbuh, menjadi anak itu ya ngikuti orang tuanya, ngikuti ayahnya, ibunya gitu. Ya, kalau ayahnya bagaimana ngikuti, ibunya bagaimana ngikutin, seperti itu. Jadi ayah ibu itu menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu memang menjadi yang namanya tempat untuk tumbuh kembangnya anak. Ya. Kalau di dalam Buddhis ya, sebenarnya ada 4 hal. Karena Bapak Ibu semua kan punya keluarga ya, keluarga Buddhis. Ada 4 hal yang perlu sekali ditumbuh kembangkan di dalam keluarga. 1, ini Sang Buddha ajarannya, saddha, keyakinan. Orang tua itu punya kesempatan untuk menanamkan keyakinan kepada anak-anaknya. Betul, orang tua itu punya kesempatan besar untuk menanamkan keyakinan pada anak-anak. Dengan cara, ya apalah, orang tua yang sering datang ke wihara, orang tua yang aktif di wihara, kayak bapaknya Mbak Anung ini, bapaknya kan Romo Pendeta. Kayak bapaknya. Romo Pendeta. Anaknya bisa ikut-ikut hati Romo Pendeta. Nah, kenapa? Ya karena itu keyakinan itu penting loh saudara. Sangat penting. Itu pedoman. Ya, pedoman hidup masing-masing orang. Ya, pedoman hidup masing-masing orang. Kalau kita sudah punya keyakinan, ya, kita punya pegangan, ya, pedoman hidup, ya, apakah itu sebagai agama, apakah itu tradisi, apakah itu sebagai satu filosofis, itu jadi pondasi hidup kita, Itu nanti menjadikan kita itu tumbuh besar menjadi orang yang sudah punya pijaan, ya bisa berdiri,
bisa berdiri, tidak goyah, tidak gampang goncang, tidak gampang kita itu jatuh. Dalam segala masalah, kesulitan, kadang-kadang kita butuh pijakan. Kita butuh yang namanya tempat untuk supaya kita bisa berdiri. Yang kedua ya Bapak Ibu, selain sada, yang juga perlu dikembangkan di rumah itu adalah sila, moral. Bagaimana orang tua itu mendidik, memberitahu anak, ya, agar supaya jangan berbuat jahat, banyak-banyak berbuat baik. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat penderitaan orang lain. Sebaliknya, banyak menolong, banyak bantu, banyak memberikan kebaikan buat banyak orang. Itu tidak usah diucapkan sebenarnya. Dilakukan saja oleh orang tua. Kalau orang tuanya tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, otomatis akan memberi contoh sama anak-anak. Anak-anak akan jadi, oh seperti itu toh orang tua saya. Oh ini contoh nyata, contoh nyata. Daripada dia mencontoh di luar, lebih baik mencontoh orang tuanya sendiri. Itu akan lebih tepat, karena nanti bisa omong-omongan dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua, dialog, biar bisa sambil bergurau, sambil bercanda dengan orang tua. Bisa itu. Bisa membuat yang namanya orang tua itu kasih, ya, yang namanya itu bimbingan-bimbingan yang baik itu yang kayak apa, yang buruk itu yang kayak apa. Yang ketiga, jaga kedermawanan. Ini penting ya, karena ya bagaimanapun juga ya dalam hidup kita itu tidak ada orang hidup yang tidak ada orang hidup yang tidak saling tolong menolong. Semua orang hidup itu butuh pertolongan dari orang lain. Kita semua tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Tidak bisa. Kita itu mesti butuh pertolongan, bantuan. Karena kemampuan kita juga terbatas. Kebisaan kita juga terbatas. Sepandai-pandainya orang juga kita butuh yang namanya orang lain yang mau bantu kita. Suatu saat pasti kita butuh. Suatu saat pasti kita butuh. Dari situlah Bapak Ibu tolong menolong, bantu membantu. Itu pun bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua yang datang ke wihara, suka berdana, suka membantu. Itu akan menjadi contoh, teladan buat anak-anaknya. Nggak usah banyak omong, nggak usah nyuruh-nyuruh. Tapi ya orang tua bisa mendorong anak-anak untuk melakukan itu. Kadang-kadang saya pagi di sini kalau lima dana makan, ada juga ibu-ibu yang sok ngajari anak-anak kecil, suruh ikut berdana makan. Ada yang diajak untuk pindah patah sama banteng. Itu pelajaran, itu pendidikan buat anak-anak supaya anak-anak itu mau melakukan jaga ya kedermawanan. Murah hati, suka menolong, mengembangkan yang namanya kasih sayang, cinta kasih. Karena di dalam menolong itu sebenarnya akan ada yang namanya itu kasih sayang, cinta kasih, meta karuna. Ya, pada saat kita membantu itu ada akan tumbuh secara otomatis itu meta karunanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Nah ini kalau orang tua ya ndak usah ngajar macam-macam,
Paling tidak orang tua punya pandangan, punya pikiran kalau omong-omongan sama anak-anaknya, ya kasih tahu mana yang baik, yang benernya yang bagaimana, yang sebaiknya bagaimana, yang tepatnya kayak apa. Itu sebenarnya kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan itu seperti itu. Bagaimana kita bisa omong-omong, bisa rembugan, bisa rundingan, bisa rapat sendiri di rumah, ya, intern dengan anak-anak, rundingan sendiri, itu sebenarnya membuat, ya, melatih, ya, anak-anak itu punya yang namanya kebijaksanaan. Ya. Kalau tidak seperti itu, nanti kasihan sebenarnya. Ya, anak-anak ini akan mendapatkan, ya, pengertian-pengertian yang bisa saja salah, tidak tepat. Justru, ya, kalau dari orang tuanya sendiri biasanya akan mendapatkan pengertian yang benar. Tidak ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya. Tetapi, ya, kalau bukan orang tua bisa saja, ya, dia punya maksud-maksud tertentu mau mencelakakan kita. Ya, tapi kalau kita pada orang tua, tentu orang tua akan mengarahkan kita bagaimana sebaiknya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi, ya, di tengah keluarga itulah sebenarnya akan terbentuk yang namanya manusia yang baik. Ya, manusia-manusia yang baik. Ya, kadang-kadang juga bisa dikatakan bahwa, ya, seorang anak itu mencerminkan keluarganya. Mencerminkan keluarganya. Jadi anak itu bagaimana itulah keluarganya kayak gitu. Ya, jadi ya oleh karena itu kita berusahalah, ya, semampu kita, sebisa kita. Kita sudah punya pedoman Dhamma, pedoman ajaran Sang Buddha. Kita bagaimana menggunakan pedoman ini untuk, ya, membentuk yang namanya keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang betul-betul saling mencintai, menyayangi satu sama lain. Ya, itulah punya sada keyakinan, ya, punya sila moral dan jaga, punya kedermawanan dan ada kebijaksanaan, ya, di dalam rumah tangga itu. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi baik. Ya, tentu Bapak Ibu kita tidak bisa ideal banget, tapi paling tidak kita ada gambaran. Ada gambaran. Orang hidup ini ya tidak bisa sempurna. Jangan mengharapkan, wah, katanya Bante begitu jadi harus begitu sempurna. Ya enggak begitu maksud saya. Tapi ada gambaran nih. Orang hidup itu lebih baik ada gambaran nih, ada petanya, mau kemana. Perkara mau sampai di situ atau tidak masalah. Yang penting kita punya gambaran, punya peta, punya arah. Mau sampai ke situ atau belum sampai, tidak masalah. Yang penting ada arahnya. Ya. Mau kemana arah hidup kita? Arahnya itu ada. Ya, perkara belum tercapai, belum bisa, yaitu usaha. Ya memang tidak semudah itu, ya tidak semudah itu. Tapi paling tidak, ya, kita punya yang benernya kayak apa tuh, yang baiknya kayak apa, itu seperti apa, itu ada gambarannya. Daripada kita sama sekali tidak punya apa-apa, tidak ngerti yang baiknya kayak apa. Meskipun kita itu menghadapin keluarga yang macam-macam, tapi kita tahu, oh, yang baiknya aku begini sepertinya, ya. Ya sudah, nanti kita usahakan. Ya, meskipun keluarga kita belum seperti itu, ya, masih belum begitu keluarga kita, Bante. Ya enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu. Yang tahu bahwa yang baiknya itu kayak apa. Daripada kita enggak tahu, blank. Sudah keluarganya
Semrawut misalnya, ngaco, blank pisan, error dah hidupnya. Udah karuan. Ya. Yang penting kita tahu bagaimana ya sebaiknya kita arahkan ke sana. Ya, itulah hidup ya seperti itu, karena kita tentu tidak bisa ya ideal ya terlalu mengharapkan sampai sempurna, tidak bisa. Tapi ya usaha untuk bagaimana sebaik mungkin supaya kita itu tidak banyak masalah, tidak banyak masalah. Kenapa tuh Bante kita harus tahu yang baiknya gimana? Supaya banyak masalah. Karena kalau tidak tahu begitu, Sang Buddha ngomong banyak duka, banyak masalah. Umat pusing kehidupan ini karena banyak masalah. Mengurangi masalah, dikit-dikit mengurangi, supaya tidak terlalu banyak beban hidup. Selamat merayakan Patidana. Ya, pada hari ini semoga kita semua mendapatkan ya kebahagiaan, terutama para leluhur mendiang ya bisa mendapat kebahagiaan di alam sana. Sekian, terima kasih.